Halo, perkenalkan aku Liliana Agnesia dengan NIM A1C22360 dari Universitas Jambi, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview artikel-artikel yang berhubungan dengan pragmatik dan ilmu-ilmu lainnya. Oke, yang pertama itu adalah hubungan ilmu pragmatik dengan ilmu sastra. Untuk review yang pertama adalah artikel yang berjudul Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Naskah Serat Dongeng Asmadaya pada Kajian Pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip kesantunan bahasa yang terdapat dalam naskah Serat Dongeng Asmadaya melalui pendekatan pragmatik. Naskah ini merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang kaya akan nilai-nilai sosial dan interaksi antar tokoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data utamanya adalah naskah Serat Dongeng Asmadaya itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui metode simak dan catat, di mana peneliti ini mencermati dan mencatat berbagai bentuk kesantunan berbahasa yang muncul dalam naskah. Hasil penelitian menunjukkan adanya beragam bentuk kesantunan berbahasa yang mencerminkan interaksi antar tokoh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyoroti ada 6 maksim kesantunan yang menjadi fokus utama, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan kesimpatian. Setiap maksim ini berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati di antara para tokoh dalam naskah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kajian pragmatik dan linguistik, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya Jawa melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang naskah-naskah tradisional. Untuk artikel yang kedua itu adalah emosi dan ironi dalam puisi Usman Awang Tafsiran Pragmatik. Dalam analisis ini membahas penggunaan teori relevansi atau TR untuk memahami makna tersirat dalam puisi yang mengandung unsur ironi dengan fokus pada beberapa karya puisi oleh Usman Awang. 3 puisi utama yang dianalisis adalah Salji Hitam, Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya, serta Pelampung Terapung. Puisi Salji Hitam menggambarkan penindasan yang dialami oleh masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, sementara Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya menyoroti dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Melalui pendekatan TR, analisis ini menunjukkan bahwa makna tersirat dalam puisi-puisi tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan kode, inferensi, dan asumsi. Proses ini membantu pembaca untuk memahami sindiran yang terkandung dalam puisi, yang tidak hanya terletak pada permukaan tetapi juga memerlukan konteks dan pengetahuan latar belakang untuk diinterpretasikan dengan tepat. Melalui penggunaan teori relevansi, makna yang tersirat dan emosi yang dirasakan seperti simpati dan kesedihan terhadap penindasan serta kerusakan lingkungan dapat diungkap. Responden dalam kajian ini menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna TR dibandingkan dengan makna literal, serta menunjukkan emosi yang kuat terhadap isu-isu yang diangkat dalam puisi tersebut. Metode yang digunakan mencangkup pendekatan kualitatif dan kuantitatif, termasuk kuesioner yang dibagikan kepada 50 responden untuk mengukur persepsi mereka terhadap emosi yang disampaikan dalam puisi. Studi ini juga menyoroti makna dan emosi yang disampaikan dalam 2 puisi oleh Usman Awang dengan fokus pada baris atau hanya pura-pura berbakti untuk mencari kesenangan diri dan perempuan malang di kamar 1000 tamu. Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa teori relevansi secara efektif mengungkapkan makna tersirat dan emosi dalam puisi, serta menekankan pentingnya analisis linguistik dalam memahami karya sastra. Dengan demikian, analisis ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana puisi dapat mencerminkan isu-isu sosial dan politik, serta bagaimana emosi itu dapat diinterpretasikan melalui lensa linguistik. Oke, selanjutnya adalah hubungan pragmatik dengan ilmu semantik. Untuk artikel yang pertama adalah analisis semantik puisi Hatiku Selembar Daun oleh Sapardi Djoko Damono. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna tersembunyi, simbolisme, dan metafora yang terdapat dalam puisi tersebut.
serta bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi pada pengalaman emosional pembaca. Para penulis menggunakan pendekatan semantik untuk menganalisis bahasa dan struktur puisi. Dengan cara ini, mereka berusaha untuk menggali pengalaman perasaan dan refleksi yang ingin disampaikan oleh penyair. Analisis ini mencangkup setiap bait puisi yang memungkinkan pembaca untuk melihat kompleksitas makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu temuan penting dari analisis ini adalah bagaimana kata-kata seperti hatiku dan selembar daun berfungsi sebagai simbol yang mencerminkan kerentanan dan kedalaman emosional manusia. Puisi ini tidak hanya menggambarkan perasaan penyair, tetapi juga menciptakan keterhubungan antar manusia dan alam. Melalui penggunaan bahasa yang kaya dan berlapis, Sapardi Djoko Damono berhasil mengekspresikan pemikiran dan perasaan yang kompleks yang dapat dirasakan oleh pembaca. Studi ini menekankan pentingnya analisis semantik dalam memahami puisi, serta kontribusinya terhadap apresiasi sastra modern Indonesia. Dengan menggali makna yang lebih dalam, pembaca dapat lebih menghargai keahlian penyair dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan dan emosi. Secara keseluruhan, analisis semantik puisi Hatiku Selembar Daun menunjukkan bahwa puisi ini memiliki kompleksitas, makna yang mendalam melalui penggunaan simbol dan metafora. Sapardi Djoko Damono berhasil menciptakan karya yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga kaya akan makna dan emosi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap studi sastra khususnya dalam konteks puisi Indonesia modern. Artikel yang kedua adalah analisis makna penamaan makanan Madura dengan kajian semantik. Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif dengan fokus pada berbagai jenis makna yang terkandung dalam nama-nama makanan tersebut, termasuk makna leksikal, referensial, denotatif, konotatif, dan asosiatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis 18 nama makanan tradisional Madura. Setiap nama makanan dikategorikan berdasarkan jenis makna yang diwakilinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna referensial mendominasi dengan 8 nama. Selain itu ditemukan 5 nama dengan makna denotatif, 3 dengan makna leksikal, dan masing-masing 2 nama dengan makna konotatif dan asosiatif. Beberapa contoh makanan khas Madura yang dibahas artikel ini adalah bakdabak. Nama ini memiliki makna yang berkaitan dengan bahan dan cara penyajiannya. Selanjutnya adalah sewel. Makanan ini memiliki konotasi tertentu yang mencerminkan budaya lokal. Yang kemudian adalah bebek songkem. Nama ini menunjukkan teknik memasak yang khas. Kemudian adalah nasi setan. Nama yang menarik perhatian ini memiliki makna yang dalam dan berkaitan dengan tradisi masyarakat Madura. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya makna dalam penamaan makanan, tetapi juga menunjukkan bagaimana bahasa berperan dalam komunikasi dan identitas budaya masyarakat Madura. Nama-nama makanan tidak hanya sekedar label, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tradisi dan sejarah yang melekat pada masyarakat tersebut. Dengan demikian, analisis semantik ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang nuansa budaya yang terkandung dalam makanan khas Madura. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap makna di balik penamaan makanan khas Madura sangat penting untuk memahami budaya dan identitas masyarakat. Penelitian ini membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai hubungan antara bahasa, makanan, budaya dalam konteks yang lebih luas. Untuk selanjutnya adalah hubungan Pramakti dengan ilmu sosial linguistik dengan artikel yang berjudul Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan Kesantunan Berbahasa Siswa Terhadap Guru Melalui Tindak Tutur Verbal di SMP Ma'arif Logomulyo Temanggung dengan kajian sosial pragmatik. Penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah menengah, yaitu SMP Ma'arif Logomulyo yang berlokasi di Desa Lilir. Tuturan yang dipakai siswa untuk berkomunikasi sehari-hari di sekolah ini adalah berbahasa Jawa dialek maupun kasar. Sebagian besar siswa tidak memahami kaidah dan aturan bahasa Jawa ragam kromo, terlebih kaitannya dengan falsafah yang mengikutinya, seperti hormat terhadap orang yang lebih tua dan kepada gurunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip
prinsip kesopanan yang terjadi di SMP Maarif Logomulyo, serta mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelanggaran prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan di SMP Maarif Logomulyo. Ada beberapa topik pembahasan dalam ilmu pragmatik, yaitu teori tindak tutur, prinsip kerjasama, implikator, teori relevansi, dan kesantunan alam. Hal ini prinsip kerjasama fungsi mengatur apa yang dikatakan oleh peserta percakapan sehingga tuturan dapat menyumbang kepada tujuan ilokasi atau tujuan wacana, namun dapat dikatakan bahwa dalam hal atur mengatur, tuturan serta prinsip kesopanan berperan menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan. Karena hanya dengan hubungan yang demikian kita dapat mengharapkan bahwa peserta yang lain akan bekerja sama. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa antara prinsip kerjasama dengan prinsip kesopanan selalu tidak sejalan. Sosial pragmatik terkait dengan permasalahan sosiologis sehingga inferensi pragmatik yang dihasilkan pada hakikatnya merupakan inferensi sosiologis. Berdasarkan analisis data penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip percakapan dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, dan perkembangan usia. Sehingga dalam berkomunikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut akan semakin dipulakan tanpa kecuali percakapan yang dilakukan di kelas dan di situasi formal. Penutur akan terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut karena dianggap wajar dan budaya dalam komunitas tersebut. Audio Jungle.